Di desa terpencil bernama Sukawesi, terdapat legenda menyeramkan yang diwariskan turun-temurun tentang makhluk raksasa bernama Buto Ijo. Konon, makhluk ini adalah penjaga harta karun yang tersembunyi di dalam gua hitam di hutan lebat. Siapapun yang berani mengganggu tempat itu akan menghadapi kutukan Buto Ijo, kematian tragis atau kehilangan jiwa yang perlahan. Namun, kisah itu dianggap sekedar dongeng oleh generasi muda termasuk Reno, seorang pemuda desa yang dikenal keras kepala. Reno bekerja sebagai pemburu harta karun bersama dua temannya, Tika dan Arman. Mereka percaya bahwa cerita Buto Ijo hanyalah taktik orang tua untuk melarang anak-anak masuk ke dalam hutan. Ketiganya memutuskan untuk menantang mitos itu setelah mendengar cerita seorang kakek tua yang mengaku pernah menemukan gua Buto Ijo, namun tidak berani masuk. "Kalian jangan macam-macam di sana," peringatan sang kakek dengan nada penuh kecemasan. "Buto Ijo bukan sekedar cerita. Dia penjaga yang tak akan pernah membiarkan manusia kembali hidup jika mencoba mencuri hartanya." Namun, Reno hanya tertawa meremehkan. "Kita hanya akan melihat-lihat, kek. Kalau benar ada harta, kita akan menjadi orang kaya dong." Hari itu, mereka bertiga memulai perjalanan ke hutan Sukawesi. Udara dingin dan kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan suasana yang mencekam. Burung-burung dan hewan lain yang biasanya ramai terdengar di pagi hari mendadak sunyi, seakan-akan seluruh hutan sedang memperhatikan mereka. Setelah berjalan beberapa jam, mereka menemukan tanda-tanda yang disebutkan oleh sang kakek. Pohon besar dengan akar yang menyerupai tangan manusia. Tak jauh dari sana, mereka melihat pintu masuk sebuah gua. Mulut gua itu gelap gulita, dengan udara lembab yang membawa bau anyir. "Apakah kalian yakin mau masuk?" tanya Dika yang mulai merasa ragu. "Sudah terlambat untuk mundur sekarang," jawab Reno dengan penuh percaya diri. Ia menyalakan senter dan masuk lebih dulu. Arman dan Dika akhirnya mengikuti, meskipun perasaan takut mulai menghantui mereka. Di dalam gua, mereka menemukan pemandangan yang menakjubkan. Dinding-dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol kuno. Semakin dalam mereka melangkah, mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan besar yang diterangi cahaya redup dari lubang di langit-langit gua. Di tengah ruangan terdapat peti emas besar yang dikelilingi tumpukan koin, permata, dan perhiasan yang berkilauan. Reno segera berlari ke arah peti itu, mengabaikan rasa takut yang dirasakan Dika dan Arman. "Kalian lihat, ini yang nyata," teriak Reno sambil membuka peti itu. Di dalamnya terdapat sebuah patung kecil berbentuk Buto Ijo yang terbuat dari batu hijau jamrud. Namun,
Begitu Reno menyentuh patung itu, gemuruh keras terdengar dari dalam gua. Seluruh tempat bergetar dan ukiran di dinding mulai bersinar dengan cahaya hijau terang. "Reno, kembalikan patung itu. Kita harus pergi sekarang," teriak Dika. Tapi Reno mengabaikannya. "Kalian gila, ini pasti bernilai jutaan loh." Tiba-tiba suara tertawa berat dan menggelegar memenuhi ruangan. Suara itu menggema, seolah-olah berasal dari seluruh penjuru gua. Suara itu berkata dengan nada mengancam, "Siapa yang berani mengambil milikku? Bersiaplah menerima hukuman." Dari kegelapan di sudut ruangan, muncul sosok raksasa dengan tubuh hijau besar, bermata merah menyala, dan taring panjang yang keluar dari mulutnya. Napasnya berbau busuk, dan suaranya mengguncang hati mereka. Itu adalah Buto Ijo, penjaga harta yang tak pernah tidur. "Lari, ayo lari buru, lari!" teriak Dika. Ketiganya berlari ke arah pintu keluar, tapi gua itu mulai berubah seperti labirin. Jalan yang mereka lalui sebelumnya kini tertutup batu, dan lorong-lorong baru muncul entah dari mana. Tawa Buto Ijo terus menggema, dan suara langkah beratnya semakin mendekat. Reno masih membawa patung itu, meskipun Arman dan Dika memintanya untuk membuangnya. Kalau kita membuang ini, semua perjuangan kita akan sia-sia," seru Reno dengan putus asa. Namun, langkah Reno tiba-tiba terhenti. Di depannya, Buto Ijo sudah berdiri dengan senyum mengerikan. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan besarnya dan menghantam Reno hingga terpental ke dinding gua. Arman dan Dika hanya bisa menatap ngeri saat tubuh Reno tergeletak tak bernyawa. Patung Jamrud yang ia bawa kini berada di tangan Buto Ijo. Arman menarik Dika yang gemetar, memaksa temannya untuk terus berlari. "Dia sudah mati, kita harus keluar dari sini sebelum kita juga mati," seru Arman. Namun Buto Ijo tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Gua itu terus bergetar, dan jalan keluar terasa semakin jauh. Mereka tersandung dan terjatuh berkali-kali, sementara suara napas berat Buto Ijo semakin mendekat. Ketika mereka akhirnya menemukan jalan keluar, Arman berhasil mencapai mulut gua lebih dulu. Namun, saat ia menoleh, ia melihat Dika tertangkap oleh Buto Ijo. Makhluk itu mencengkeram tubuh Dika dan membawanya kembali ke dalam kegelapan. "Lari!" teriak Dika sebelum suaranya menghilang. Arman berhasil keluar dari hutan dengan napas terengah-engah. Warga kampung menemukan tubuhnya penuh dengan luka, dengan mata yang selalu memandang kosong. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, ia hanya menggumam satu kalimat, "Buto Ijo, dia akan datang. Dia tidak akan pernah berhenti."
Seminggu kemudian, Arman ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tubuh yang menghitam seperti terbakar. Di sebelahnya, warga menemukan patung buto ijo yang sama seperti yang dibawa Reno. Tak ada yang tahu bagaimana patung itu bisa sampai di sana. Setelah kejadian itu, hutan Sukawesi semakin ditakuti. Tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Namun, setiap malam, warga sering mendengar suara tawa menggelegar dari arah hutan, seolah-olah buto ijo sedang mengejek mereka. Legenda buto ijo kini bukan lagi sekedar dongeng bagi warga Sukawesi. Mereka tahu bahwa makhluk itu masih menjaga harta karunnya, menunggu orang-orang serakah berikutnya untuk menjadi korban. Siapapun yang mendengar tawa buto ijo sudah terlambat untuk lari. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.